Oke, ya kita kembali lagi di pelatihan berbasis kompetensi skema digital marketing nih ya. Bagaimana kita menciptakan peluang baru ya dalam hal pemasaran ya sehingga kita bisa bersaing ya dengan orang lain. Jadi digital marketing itu bukan hanya bagaimana memasarkan produk ya, tapi bagaimana memasarkan diri kita. Gimana nih caranya memasarkan diri kita agar orang lain itu kenal dengan kita, agar orang lain itu suka dengan kita, agar orang lain itu tertarik dengan kita, sehingga ketika kita eh, memasarkan yang memang produk kita, itu orang bisa memilih dengan kita. Jadi hebatnya adalah bagaimana kita bisa menjual apapun, kapanpun, dimanapun. Nah, itu adalah ketika dia sudah menjadi masternya ya dari pemasaran, gitu ya. Nah, jadi dengan digital marketing ini kita bisa menambah income. Nah, bagi teman-teman yang masih mahasiswa atau yang sudah bekerja mau menambah penghasilan baru, itu harus mahir mahir dalam hal digital marketing. Walaupun kita nggak punya produk, kita bisa jualan produk orang lain. Nah, ketika kita bisa menjual, artinya income buat kita ya. Nah, di sini topik pembahasan kita ya, elemen pemasaran ya. Kita bahas teori hari ini. Kemudian bagaimana perangkat komputer, media sosial, mesin penelusur, pendekatan, rencana iklan, dan penjualan itu kita praktikum semua ya. Nah, di sini kita bahas dulu ya. Jadi pendahuluan daripada pelatihan ini adalah untuk dapat melakukan, memasarkan produk secara tepat, harus menerapkan strategi yang tepat. Dengan strategi yang tepat, maka penjualan akan meningkat. Ya, di sini ya untuk meningkatkan penjualan ya, untuk meningkatkan penghasilan, kita perlu pemasaran. Nah, pemasaran itu perlu pemasaran yang tepat. Targetnya tepat, produknya tepat, audiennya tepat, konsumennya tepat, maka penjualan bisa meningkat. Tentu teman-teman di sini pengen ya punya penghasilan tambahan ya, yang sudah bekerja pengen punya penghasilan tambahan. Yang masih mahasiswa pengen punya penghasilan juga. Nah, cara termudahnya untuk memiliki penghasilan itu adalah dengan jualan. Nah, sebenarnya banyak orang yang alergi dengan jualan, betul ya? Ngapain sih jualan, malu-maluin ya nggak? Aku kan pengen kerja kantoran, aku kan pengen kerja yang kelihatannya wah gitu ya. Ya, tapi nah di sini kita perlu tahu ya penghasilan penjualan itu lebih besar dari siapapun di dunia ini. Kenapa? Karena penghasilannya tidak terbatas pada jam kerja, ya enggak? Kita karyawan kantoran, ya berangkat kerja jam 8, pulang kerja jam 5, penghasilannya berapa? Ya, itu tergantung dengan pangkat dia, tergantung dengan jabatan dia, tergantung dengan ya posisi dia di kantor. Kalau posisinya sebagai staf biasa, ya UMR ya 3 juta. Kalau misalkan posisinya sebagai manajer, ya artinya bisa 5 sampai 6 juta. Posisinya kepala cabang bisa sampai 8 juta. Nah, cuma pertanyaannya adalah sekarang ya, kita posisi di mana? Kita masih kuliah mau jadi kepala cabang ya nggak mungkin. Kita masih jadi staf untuk naik ke manajer itu butuh berapa tahun ya? Jauh banget ya. Harapannya itu masih tinggi banget. Maka kita perlu strategi baru untuk meningkatkan penghasilan. Apa strateginya? Kita jualan, ya enggak? Nah, di sini untuk jualan kita perlu melihat produk perusahaan yang mau kita jual. Kita perlu juga melihat perusahaan yang ingin kita jual. Jadi tiga hal ya di elemen pemasaran yang perlu kita ketahui adalah yang pertama itu segmentasi, kemudian targeting, lalu positioning. Apa itu segmentasi, apa itu targeting, apa itu positioning akan kita bahas ya. Yang pertama, iya, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Di sini tak kenal maka tak cuan. Iya, mari kita kenalan ya. Nama saya Ali Hafiz, ya biasa dipanggil Hafiz. Ya, saya sebagai dosen dan praktisi di bidang teknologi informasi. Untuk digital marketing sendiri, saya sudah certified oleh BNSP dan juga certified sebagai trainer dan certified sebagai asesor. Jadi teman-teman kalau mau nanya-nanya tentang digital marketing boleh ya, mau
konsultasi tentang digital marketing itu boleh, mau mengambil sertifikasi digital marketing juga boleh kepada ke saya ya. Eh, jadi di sini ya, terutama digital marketing dan bidang teknologi informasi, ya itu sangat luas sekali ya. Apalagi sekarang berkembang terus ya. Juga bagaimana caranya nanti menggunakan AI untuk digital marketing. Nah, itu luas banget ya. Jadi digital marketingnya itu pakai AI sekarang ya. Oke, mungkin udah ya penilaiannya cukup sampai sini. Nanti kalau terlalu dalam susah dilupakan. Nanti kita bisa kenal lagi ya. Silakan kalau mau konsultasi bisa japri, DM di Instagram, Facebook atau WA juga boleh ya. Nomornya ada di grup ya. Atau nanti kita bisa follow-follow Instagram biar bisa lebih dekat lagi temenannya ya. Kemudian selanjutnya di sini ada elemen marketing ya, elemen perusahaan yang pertama itu adalah segmentasi ya. Jadi segmentasi itu sendiri adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok ya. Jadi misalkan suatu produk itu punya pembeli ya, punya kelompok yang kemudian itu kita kelompok-kelompok ya, sehingga kita bisa lebih memudahkan dalam memberikan treatment atau memberikan perlakuan. Nah, di sini banyak orang atau banyak perusahaan yang sudah melakukan segmentasi. Contoh seperti ini ya. eh Target ya misalkan Instagram itu adalah mulai dari generasi milenial ke atas ya, milenial, Gen Z ya. Nah, kemudian Facebook itu targetnya adalah mulai dari orang zaman kolonial. Nah, orang tua kita banyak mainannya kemana? Ke Facebook pasti. Anak-anak muda sekarang ya mainannya banyak ke Instagram. Maka di sini dari target pemasaran kita udah melihat. Kemudian selanjutnya adalah misalkan ya, eh, ada produk yang memang itu khusus buat ibu-ibu, ada yang produknya khusus buat eh, ada ibu-ibu ya, kemudian berdasarkan usia, kemudian berdasarkan kelas kelas ekonomi ya. Ada target marketnya untuk orang-orang menengah ke atas, ada yang target marketnya untuk orang-orang menengah kelas ke bawah. Misalkan juga di kampus ya, kampus itu ada target marketnya, ini orang-orang yang banyak duit. Ada yang targetnya juga ini untuk orang-orang yang ya low budget lah gitu ya. Misalkan dari makanan nih, kenapa ada warung makan 10.000? Kenapa ada warung makan yang harganya itu kelihatan wah? Jadi di situ ada target marketnya. Jadi ada yang mentargetkan dengan orang-orang menengah ke atas, buka rumah makan yang mahal-mahal, yang kelihatan berkelas. Nah, dia sudah mentargetkan ya orang-orang yang menengah ke atas. Ada yang membuat target untuk kelas menengah ke bawah. Nah, artinya di sini dia sudah memberikan target. Oh, calon pembeli saya itu adalah orang-orang menengah ke atas, orang-orang yang berduit. Nah, bukanya itu berarti dia yang berkelas, tempatnya yang bagus, ber-AC, kemudian makanannya yang impor-impor, makanannya tulisannya ke barat-baratan. Nah, itu ya biasanya orang-orang kaya sukanya ke sana ya, dan harganya yang mahal. Biasanya kan ada orang yang, loh, ini kok burger segini kok murah amat? Jangan-jangan ini nggak bersih, jangan-jangan ini barangnya bahan-bahannya nggak bagus gitu. Dikasih harga yang mahal, dia malah suka, padahal modalnya sama. Kemudian ada juga ya orang yang memang fokusnya targetnya ke menengah ke bawah. Karena di sana misalkan banyaknya adalah masyarakat menengah ke bawah gitu ya. Nah, maka di situ kita perlu juga mengerti dari elemen pemasaran ini segmentasi. Ya, misalnya kita sebagai konsultan digital marketing, artinya adalah kita perlu memahami produk ini itu masuk ke segmen mana, masuk ke kelas menengah ke atas, kelas menengah ke bawah, masuk ke Gen Z, generasi milenial atau generasi kolonial gitu. Kita harus tahu itu karena kalau tidak, iya, karena salah target, ibaratnya kalau kita nembak ya sasarannya itu nggak tepat, maka ya hasilnya juga nggak akan maksimal. Contoh begini, sasaran kita tuh gajah, kita nembaknya pakai
pistol angin, ya nggak bakalan jatuh gajahnya gitu ya nggak. Atau sasaran kita kecoak, nah kita bawanya itu basoka, ya buang-buang sumber daya. Nah seperti itu ya. Jadi kita perlu yang namanya mengetahui, mengidentifikasi segmen daripada produk kita atau perusahaan kita, karena treatmentnya berbeda. Orang kaya itu mau diperlakukan secara spesial, betul nggak? Ketika dia datang, disambut dengan baik. Satu sales, satu pegawai, satu orang itu untuk melayani secara spesial, untuk melayani secara individu. Jadi biasanya kan kalau orang-orang kaya itu pengen diservis maksimal ya enggak. Nah, ada juga yang memang nggak budget untuk memiliki karyawan banyak, itu nggak ada. Akhirnya ya segmentasinya dia berbeda. Misalkan kalau mau beli baju aja nih, dia apakah ke butik atau ke pasar yang biasa ya. Nah, itu kan udah beda kelas tuh, beda segmen. Ini untuk orang menengah ke atas, ini menengah ke bawah gitu ya. Kita harus tahu itu. Lalu targeting. Nah, setelah kita menentukan segmen, maka kita perlu juga mentargetkan atau targeting ya. Target pemasaran merupakan suatu kegiatan pengelompokan masyarakat berdasarkan segmen pasarnya. Kita udah nih, oh segmen kita itu adalah menengah ke atas, menengah ke bawah. Biasanya di sini kita kan itu dapat data-data ya. Kita dapat data-data sehingga dari situ kita sudah mentargetkan. Ibarat begini, misalkan ada 5 burung. 5 burung ini nggak mungkin kan kita langsung tembak mati semua. Kita pilih satu yang menjadi target utama, target utama pemasaran kita berdasarkan karakteristik yang sudah kita tentukan di awal ya. eh ada 5 orang. 5 orang tuh nggak bisa kita deketin semua. Satu dulu kita deketin, karakteristiknya seperti apa, kemudian dia ini biasanya gimana gitu, dia sukanya apa. Nah, baru dari situ kita masuk. Karena kalau semua kita tebar ya, kita pelurunya cuma satu ya, kita tembakin semua, itu nggak kena, ya kita sia-sia gitu ya. Sia-sia dalam hal eh, peluru yang sudah kita gunakan tadi, peluru yang sudah kita punya ya, kita tembakin ke semuanya, maka udah sumber daya cuma satu ya, kita hilang pula. Nah, kita nggak bisa lagi ya. Jadi kita perlu membuat targeting ya. Lalu selanjutnya adalah positioning. Jadi positioning ini adalah bagaimana kita bisa menjual ke benak seseorang ya. Contoh seperti ini ya, positioning. Teman-teman ya, ketika beli minuman kemasan itu milih Aqua atau milih Grand atau milih yang lain. Biasanya kalau orang pengen yang bagus itu milih Aqua, betul ya. Kenapa milih Aqua? 9 kali penyaringan dan lain sebagainya. Apakah memang benar-benar bagus? Ya belum tentu juga sih. Ya nggak, udah pernah ngetes belum? Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah positioning. Kalau teman-teman kalau beli mobil, milih Avanza atau Xenia. Secara quality sama semua loh. Tapi kenapa kalau orang yang duitnya lebih itu milih Avanza? Tapi kenapa orang-orang itu kalau mau yang lebih murah pasti milih yang Xenia? Nah, itu berarti sudah positioning ya. Kalau mau kualitas, kalau mau identitas, kalau mau value, wah, kelihatan lebih oke, belinya yang Toyota. Saya udahlah nggak apa-apa yang agak-agak ini, pilihnya yang Daihatsu. Nah, di situ sudah ada positioning ya, perang merek. Teman-teman kalau misalkan mau beli motor, pilihnya yang apa? Honda, Yamaha. Nah, di sini ya, brand, merek itu berpengaruh ya. Teman-teman kalau mau beli stick kemana nih? Kan banyak sih warung stick ya, tapi kenapa milihnya ke sini? Teman-teman ketika kuliah nih, kuliah IT. Kalau teman-teman ingat menyebutkan kuliah IT, ingatnya kemana? Berarti di sana positioningnya sudah ada. Kuliah di sana mahal tapi bagus. Kuliah di sana murah, cepat. Nah, di situ ya, teman-teman kalau misalkan konsultan IT ingatnya Hafiz. Ya.
Kalau ingat IT, ingatnya Hafiz. Kalau ingat konsultan IT, ingatnya Hafiz. Nah, itu positioning ya. Jadi ketika ada suatu permintaan asesor, permintaan trainer, mentor. Jadi ketika sudah tertancap benak ya, di positioning di benak konsumen itu biasanya ya udah nggak akan lepas ya. Jadi di sini juga teman-teman ketika mau menjual ya perlu juga nih produk-produk yang mau kita jual ini bagus enggak gitu ya, perlu kita lihat. Atau ada yang asuransi ada enggak. Nah, kita harus juga melihat produknya atau perusahaannya ini bagus enggak. Kita mau jualan mobil, kita mau jualan baju, kita mau jualan apapun itu, kita harus lihat positioning produk ada di masyarakat itu seperti apa. Karena kalau positioningnya sudah bagus, ya kita nggak terlalu kerja keras jualannya. Saya udah jualan produk ini Toyota bagus, ya udah orang nggak bakalan nanya lagi kualitas Toyota itu seperti apa. Kalau emang dia mau beli, ya udah beli aja, nggak perlu nanya kualitasnya gimana, bla bla, nggak akan panjang lebar karena positioning produknya di benak konsumen itu sudah luar biasa. Teman-teman kalau mau nyari, saya mau pelatihan digital marketing sama siapa ya? Udah sama Hafiz aja, ya udah berarti positioningnya sudah bagus. Sama itu. Nah, berarti kita perlu memperkuat positioning diri kita di sana. Ya, teman-teman juga gitu, harus memperkuat positioning dirinya. Ingin dikenal sebagai apa? Ya, sebagai pakar IT, sebagai pakar pemasaran, sebagai pakar desainer. Ketika untuk teman-teman yang masih kuliah nih, ingin dikenal sebagai apa nanti ketika lulus? Ya, oh ini anak pinter, oh ini anak jarang masuk, ini anak ya segala macam ya itu nanti akan tertancap ya berdasarkan apa? Apa yang sering kita lakukan di sana ya, gitu. Kemudian apa sih perbedaan? Karena kalau dilihat secara sekilas sebenarnya antara segmentasi, targeting, positioning itu hampir sama, ya enggak? Betul ya? Itu hampir sama loh antara itu ya. Kalau disingkat itu STP, segmentation, targeting, positioning. Jadi proses segmentation itu berfokus pada analisis pasar yang akan ditargetkan ya. Membagi pasar berdasarkan kelompok. Jadi dia ini kelompok masuk kelompok mana. Kemudian setelah kita kelompok-kelompok, oh ini kelompok kiri, kelompok kanan, bukan. Maksudnya, oh ini kelompok menengah ke atas, menengah ke bawah, ini laki-laki, ini perempuan, ini milenial, ini kolonial ya. Itu segmen ya. Kita masuk ke segmen yang mana. Selanjutnya, targeting fokus kepada milik konsumen dari hasil target yang telah dianalisis sebelumnya. Jadi eh, setelah segmen ya, segmenting ya. Oh ini target kita adalah ibu-ibu ya. Dari kita ibu-ibu, ibu-ibu ini suka ngapain? Ibu-ibu ini kebiasaannya apa? Nah, targetnya yang mana nih? Ibu-ibu macam mana yang menjadi target kita? Yang terakhir positioning ya. Jadi setelah tahu bahwasanya ibu-ibu ini misalkan suka belanja ke supermarket yang agak mahal, belinya yang mahal-mahal gitu ya. Berarti dia suka yang mahal. Berarti kita perlu mempositioningkan jika target kita adalah ibu-ibu yang suka mahal-mahal itu, maka produk kita jangan jual murah. Gitu. Karena target kita adalah ibu-ibu yang pengen yang mahal-mahal, terlihat high class, maka produk kita jual dengan harga yang mahal. Kalau bisa harganya mahalin banget ya. Misalkan beli terong. Ya jualnya jangan yang sekilo 5.000, jual yang sekilo 50.000 gitu. Jadi ngelihat, ini terong kok bisa 50.000? Kenapa? Oh ternyata terongnya impor dari Jepang. Ternyata terongnya impor dari Amerika dengan proses wah bla 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 gitu. Nah jadi ibu-ibu pun beli yang ini. Padahal ya harga dasarnya 5.000 gitu. Dia nggak mau beli yang lewat-lewat itu nggak mau, tapi belinya yang mahal, tempatnya yang bagus. Wah, dijelaskan di sana prosesnya seperti apa. Itu adalah positioning benak konsumen ya. Ini terong ini bagus. Nah, itu ya. Jadi dengan yang lainnya juga seperti itu. Biasanya kan ada ya yang pelatihan-pelatihan, ada yang suka pelatihannya berbayar mahal. Ya nggak? Padahal materi pelatihannya sama, tapi dia suka yang mahal-mahal gitu. Karena ada juga yang seperti itu. Mahal terlihat bagus. Ya, itu kan ada.
mahal sama dengan bagus. Ada kan yang seperti itu? Ya ada. Tapi ada juga yang mahal sama dengan nggak ada duit. Gitu juga sama. Berarti kan targetnya beda nih ya. Nah itu STP ya. Segmenting, targeting, positioning ya. Kita harus tahu itu ya. Kemudian di sini adalah positioning. Oh ini bukan ya. Nah ini adalah materi praktikum kita ya. Praktikum kita itu mulai dari optimasi mesin pencari. Mesin pencarinya adalah Google ya. Bagaimana kita mengoptimasi Google agar bisa memasarkan produk kita ya. Tekniknya adalah SEO, Search Engine Optimization. Lalu selanjutnya ada juga SEM ya, Search Engine Marketing, bagaimana menjadikan Google sebagai sales kita. Wah, luar biasa banget ya. Bisa menjadikan Google sebagai sales. Oh, luar biasa. Salesnya siapa? Salesnya Google. Oh, keren banget. Ya nggak? Salesnya siapa? Ya, salesnya Instagram. Salesnya siapa? Salesnya Facebook. Wih, keren banget ya. Nah, itu di penggunaan media sosial ads. Kemudian selanjutnya ada penggunaan blog ya. Karena untuk memasarkan produk melalui Google ya kita perlu punya blog ya. Blog kita optimasi blognya nanti bisa kita gunakan sebagai pemasaran kita. Kemudian landing page ya sama aja sebenarnya, cuma nanti kalau landing page itu nanti praktikumnya kita menggunakan Google Site, kalau blog itu kita menggunakan WordPress ya. Banyak yang me- memandang sebelah sebelah mata WordPress ya, artinya dia matanya ketutup sebelah ya. Padahal sebenarnya WordPress itu adalah website paling banyak digunakan di dunia. Loh, website paling banyak digunakan di dunia itu adalah WordPress. Dan sekarang perusahaan-perusahaan, kampus-kampus itu menggunakan WordPress untuk websitenya. Nanti di sisi praktikum ini akan saya kasih tahu bagaimana cara mencari tahu website ini dibuat menggunakan WordPress atau bukan. Nah, nanti ya saya kasih tahu ya. Kemudian promosi menggunakan e-commerce. Kenapa e-commerce? Karena sekarang banyak produk memang dipasarkan di e-commerce. Ada Shopee, ada Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya ya. Nah, nanti kita praktek menggunakan Shopee bisa, Tokopedia juga bisa. Nah, ini contoh salah satu optimasi SEO ya. Ketika teman-teman nih boleh ya sambil dibuka di handphonenya atau di laptopnya diketik dosen AI Lampung. Nah, yang keluar siapa? Atau teman-teman ketik kampus komputer Lampung yang keluar siapa? Atau diketik dosen ganteng Lampung yang keluar siapa foto yang pertama. Nah, ini adalah ketika kita bisa mengoptimasi search engine ya, bisa mengoptimasi mesin mencari. Ini ya untuk narsis aja sih, ini untuk sekedar hiburan aja ya. Tapi bagaimana caranya ini kita gunakan untuk cuan, untuk penjualan, untuk untuk menghasilkan ya. Bisa ya, dari sini kita bisa. Ini muncul seperti ini ya. Kalau yang lain misalkan ada punya jualan apa atau ada tugas apa, diketik munculnya adalah nama kita, tulisan kita. Kebetulan saya mengajar juga sistem keamanan komputer. Kalau teman-teman ketik keamanan sistem operasi itu yang keluar punya saya, ya. Itu. Oke, terima kasih ya untuk pengenalan materi kompetensi digital marketing. Kita akan lanjutkan besok untuk materi praktikum dari digital marketing. Oke, gitu ya teman-teman semua. Silakan jika ada pertanyaan.